Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, jika semua sehat. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang kelima di tema 1 subtema 1. Tetap sama. Untuk yang pertama, anak-anak bisa memilih kegiatan kebiasaan baik apa yang kalian lakukan di pagi hari. Itu ada 5, tetapi kalian boleh tambahkan. Semakin kalian mempunyai kebiasaan baik, berarti semakin bagus. Dan juga jangan lupa untuk kegiatan untuk pembiasaan hari ini. Bisa membaca Al-Quran, membaca Asmaul Husna, sholat duha, dan lain-lain. Lanjut ya, langsung kita ke materi. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menjaga kesehatan lewat berolahraga dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, serta menyelesaikan penjumlahan bersusun. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian berolahraga dulu ya, dengan melakukan gerakan ringan. Kita berjalan ke samping kiri 10 langkah, kemudian ke samping kanan 10 langkah, ke depan 10 langkah, dan ke belakang 10 langkah. Ini bisa kalian lakukan sendiri. Sebelum kita ke materi, tetap jaga kesehatan, berolahraga agar imun kita semakin kuat. Ini adalah gambar, jika gambar yang tadi kurang jelas ya. Dengan berjalan ringan, itu kita juga bisa melancarkan sirkulasi darah. Jadi kita tidak duduk terus, tapi kita sekali-kali juga perlu berjalan di bawah sinar matahari, terutama untuk matahari pagi yang sangat bagus untuk kesehatan badan ya. Jangan lupakan berjemur 15 menit saja, jangan lama-lama. Kalau kalian sudah melakukan olahraga, langsung kita ke materi penjumlahan. Di materi penjumlahan ini, Pak Harul buatkan gambar seekor ikan. Ikan ini bergerak dengan sirip dan bernafas dengan insang. Nah, di bagian-bagian ikan ini ada angka-angka yang harus kalian selesaikan. Di sirip atas yaitu 500 ditambah 500. Sirip bawah 700 tambah 700. Dan bagian depan 4000 tambah 900. Kemudian tengah 3100 tambah 2500. Bagian dekat ekor 2300 tambah 1300, dan bagian ekor 4000 tambah 3500. Nah, dari itu semua nanti kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Jika belum tahu caranya, setelah ini nanti akan Pak Harul ulas bagaimana caranya untuk mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Ya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalian lihat 4 gambar. 4 gambar, dan di masing-masing gambar itu menceritakan sesuatu. Pak Harul ingin kalian membuat cerita dari gambar tersebut. Gambar 1 itu kenapa, 2 kenapa, 3 dan 4. Itu nanti akan membawa kita atau akan membuat kita tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, cukup jelas ya. Kalimatnya bebas, terserah. Yang penting kalian membuat dan kalian kirimkan ke WA Pak Khairul yang berakhirannya adalah 007. Setelah ini kita bahas secara keseluruhan. Itu sudah sangat terlihat sekali perbedaannya, dan itu harus kalian lakukan setiap saat. Yang di nomor 2 itu sudah menunjukkan kata kuncinya ya. Nah, ini adalah jawaban mungkin ya dari yang tadi.
Ini ada aturan sebelum makan. Kita lihat gambarnya dulu. Yang pertama ada makanan dan itu diberi tudung saji agar tidak dihinggapi oleh lalat. Yang kedua, ada seorang anak perempuan, dia melaksanakan CTPS. Apa itu CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, setelah itu dia mengambil makanan, tetapi dia tidak langsung makan. Apa yang dia lakukan? Iya, tepat sekali. Dia berdoa dahulu sebelum makan. Ya. Pak Horel akan baca, kalian dengarkan saja. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Nah, salah satunya di cuaca yang seperti ini. Kalian juga harus perhatikan kalian makan apa. Jangan terlalu banyak makan ciki-cikian, karena itu mengandung MSG yang nanti bisa menimbulkan radang tenggorokan. Ketika tenggorokan sudah radang, maka akan lanjut biasanya ke flu. Kita lanjutkan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan itu dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan kita menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan itu sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan salah satu contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Allah. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Nah, sekarang coba kalian tuliskan kebiasaan yang kalian lakukan sebelum makan. Itu apa saja? Kalian tuliskan saja. Ya. Kemudian, adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Misalnya, Mas X itu ketika akan makan dia tidak cuci tangan. Nah, itu kalian harus lakukan, ya. Itu hanya satu saja yang dikerjakan. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan. Nanti jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Nah, ini bagian ini pasti kalian suka. Siapa di antara kalian yang suka minum susu sapi? Nah, ini kita cerita tentang susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ini sebaiknya kalian tulis dahulu ya. Videonya bisa di-pause, terus ditulis dulu untuk mengerjakan soal berikutnya. Kita lihat, ada perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Ada perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Ada perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Ada perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dan ada perusahaan E yang menghasilkan 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar di atas tadi, kita selesaikan beberapa persoalan di bawah ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, perusahaan apa tadi? Nah,
Kemudian manakah yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Nah, kemudian ini di bawah ada contoh ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? A itu tadi 1.200, D itu 3.250. Kita jumlahkan menjadi 4.450. Ya. Nah, kita selesaikan soal-soalnya. Nah, itu bisa kalian lihat. Jika kalian merasa sudah pernah mengerjakan, tidak apa-apa. Kalian harus kerjakan lagi. Karena semakin banyak kita belajar, maka kita semakin mahir. Mungkin ada beberapa bagian yang memang sengaja Pak Hairul ulang-ulang, karena mungkin Pak Hairul kurang jelas dalam menjelaskan, ataupun hasil dari pekerjaan kalian belum pas. Ya, itu bisa dibaca dan bisa dikerjakan sendiri. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang sih ngomong. Nanti dulu kau. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun. Boleh nggak sholat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu. Ngarang. Iya. Rara tahu kok. Kanusa yang paling rajin sholat deh. Yeay. Sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya, Ma. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Uma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya
kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Ya, Rara sholat.